Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar BMR, Budaya Melayu Riau. Temanya yaitu tentang negeri istana ataupun Kabupaten Siak. Untuk itu, kepada Ananda semuanya, silakan disimak dan didengarkan penjelasan mengenai negeri istana. Di sepanjang aliran Sungai Siak terdapat dua wilayah kerja tingkat kabupaten dan kota, yakni yang pertama Kabupaten Siak, yang kedua Kota Pekanbaru. Jadi dua kabupaten kota ini termasuk kabupaten kota yang ada di perairan ataupun di sepanjang aliran Sungai Siak. Negeri Istana atau Kabupaten Siak. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Jadi dahulu Kabupaten Siak merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Namun kemudian pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim Ats-Tsani ataupun pahlawan nasional Republik Indonesia menyatakan bergabung dengan negara Republik Indonesia, sehingga kemudian Kabupaten Siak ataupun wilayah Siak menjadi Kewedanaan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis, yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Jadi setelah bergabung dengan negara Republik Indonesia, maka dahulu Kabupaten Siak menjadi Kecamatan Siak. Kemudian setelah lama masa berlalu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1999, Siak kemudian dimekarkan menjadi kabupaten sendiri, yakni merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Keberadaan Istana Siak di pusat kota Siak Sri Indrapura membuat kabupaten ini diberi gelar dengan Negeri Istana Siak, ya, Negeri Istana. Jadi gelar untuk Kabupaten Siak adalah Negeri Istana ataupun julukan yang diberi untuk Kabupaten Siak. Adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Siak antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Istana Siak. Jadi Istana Siak merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Siak. Istana ini bernama Asyirayah Al-Hashimiyah, dibangun oleh Sultan Syarif Qasim pada tahun 1889 sebagai pengganti istana lama yang sudah lapuk karena terbuat dari kayu. Jadi dahulu Istana Siak itu terbuat dari kayu. Kemudian karena lapuk maka dibangun dengan secara permanen. Di dalam istana terdapat benda koleksi kerajaan, mulai dari mahkota, peterakna atau singgasana, dan berbagai perabot kerajaan. Namun ada satu barang langka yang hanya ada dua di dunia. Jadi ada barang langka yang terdapat di Istana Siak, dan barang langka tersebut hanya ada dua di dunia. Yang pertama yaitu di Jerman dan yang kedua di Siak, yaitu sebuah kotak musik yang disebut komet. Jadi komet ini merupakan barang langka sehingga dia hanya terdapat di dua di dunia. Yang pertama yaitu
itu di Jerman, yang kedua di Siak. Yang kedua adalah Masjid Raya Sultan Siak. Jadi Masjid Raya Sultan Siak termasuk pada objek wisata yang ada di Kabupaten Siak. Masjid Raya Sultan Siak terletak sekitar 500 meter dari istana dengan bentuk khas dan unik. Masjid ini dibangun bersamaan dengan pembangunan istana, yakni pada tahun 1889 dan masih layak digunakan hingga sekarang. Jadi pembangunan masjid dan pembangunan istana Siak itu sama-sama dibangun pada tahun 1889. Pada bagian depan masjid terdapat makam Sultan Syarif Qasim Ats-Tsani atau kedua beserta keluarganya. Jadi di depan Masjid Raya Sultan Siak ini terdapat makam Sultan Syarif Qasim Ats-Tsani. Yang ketiga, tempat wisata yang ada di Kabupaten Siak adalah makam marhum Buantan. Ya, marhum Buantan adalah makam pendiri Kesultanan Siak. Jadi marhum Buantan ini adalah makam pendiri Kesultanan Siak. Marhum Buantan adalah orang yang mendirikan Kesultanan Siak. Namanya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dikenal dengan Raja Kecil. Beliau dengan gigih menuntut hak mahkota ayahnya, Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Jadi ayah dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah adalah Sultan Mahmud Shah ataupun Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Mungkin di bab 1 kemarin sudah kita bahas mengenai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Ceritanya sungguh sangat menarik. Dari siapa direbut? Dari tangan Datuk Bendahara Johor, ya. Kemudian setelah berhasil, beliau memindahkan pusat pemerintahan di Bintan, kemudian ke Buantan di Hulu Siak. Yang keempat adalah makam Puteri Kacamayang. Makam ini berada di Desa Gasip. Jadi makam Puteri Kacamayang berada di Desa Gasip. Kacamayang adalah putri kerajaan Gasip yang wafat karena tidak sengaja tercekik oleh Panglima Gimbam ketika hendak dibawa keluar dari kerajaan Aceh. Itulah kisah mengenai makam Puteri Kacamayang. Yang kelima adalah Taman Hutan Rakyat. Ini adalah objek wisata yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini. Taman Hutan Rakyat terletak di Minas. Ya, Minas ini adalah nama daerah, bukan nama makanan. Dengan nama lengkap Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasim. Ini adalah nama lengkap dari Taman Hutan Rakyat yang ada di Minas. Di dalamnya terdapat Sungai Takuana yang membelah hutan dan beberapa ekor gajah jinak yang sudah dilatih untuk hiburan pengunjung. Inilah mungkin yang bisa kita kunjungi di Taman Hutan Rakyat. Setelah puas berkeliling wisata ataupun objek wisata yang ada di Kabupaten Siak, selanjutnya kita akan membahas oleh-oleh. Tentunya kalau kita pergi ke tempat wisata, kita akan mencari ataupun membawa oleh-oleh yang bisa kita bawa dari Kabupaten Siak. Oleh-oleh yang dapat kita bawa antara lain adalah aneka kerajinan tangan, kain tenun Siak, batik Siak, serta aneka makanan seperti keripik dan kueh mueh. Semuanya dapat dilihat di Pasar Seni Siak. Nanti kalau kita ingin membawa oleh-oleh, jangan lupa singgah di Pasar Seni Siak. Di sana dapat kita bawa oleh-oleh
yang ada dari Kabupaten Siak. Selanjutnya, untuk mengasah ataupun melatih dari pemahaman kita mengenai Kabupaten Siak, untuk itu kepada Ananda semua, silakan dikerjakan tugas ataupun latihan, yaitu buatlah pantun 6 kerat ataupun 6 baris berdasarkan cerita mengenai tentang negeri istana ataupun Kabupaten Siak. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengar dan menyimakkan. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.